Assalamualaikum Nanda-nanda, ketemu lagi dengan Bunda Lia. Kali ini Bunda akan menerangkan tentang tema kebutuhanku, subtema K3. Apa itu K3? Nanti Bunda jelaskan ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu sebelum belajar yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sekarang Bunda akan menjelaskan apa itu K3. K3 singkatan dari kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, tentang kebersihan. Kebersihan adalah upaya kita untuk memelihara lingkungannya dari segala macam kotoran seperti kotoran debu, sampah, dan bau. Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga kebersihan, sesuai dengan hadis yang sering kita dengar, yang berbunyi, An-nadhafatu minal iman, yang artinya, kebersihan itu sebagian dari iman. Ada yang tahu tidak, mengapa kita harus menjaga kebersihan? Ya, kalau kita menjaga kebersihan, maka kita akan sehat. Dan kalau kita sehat, maka kita akan bahagia. Sebaliknya, kalau kotor, tidak hanya merusak keindahan, tapi juga dapat mengakibatkan timbulnya berbagai macam penyakit. Kegiatan apa saja ya kira-kira yang bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan? Kegiatannya yaitu seperti menyapu halaman dan rumah, mengepel lantai, membersihkan debu di peralatan rumah, mengelap kaca, menyikat kamar mandi, dan juga membuang sampah di tempatnya, serta masih banyak yang lainnya. Peralatan apa saja sih yang bisa digunakan untuk menjaga kebersihan? Yaitu seperti sapu lidi, pengki, sapu ijuk, alat pel, kemoceng, penyedot debu, dan masih banyak yang lainnya. Sebelum kita lanjutkan, yuk kita dengarkan dulu lagu berjudul Bersih Itu Menyenangkan. Membuatku memelas dada. Siap
menerangkan tentang kesehatan. Apa itu kesehatan? Kesehatan adalah keadaan tubuh yang terbebas dari segala gangguan atau penyakit. Bagaimana caranya kita menjaga kesehatan? Pertama, kita harus mandi setiap hari supaya kotoran yang melekat di tubuh kita menjadi bersih. Sebaiknya kita mandi 2 kali dalam sehari, yaitu di pagi hari dan di sore hari. Apabila kita jarang mandi, tubuh kita bisa gatal-gatal dan penyakit kulit pun akan mudah menyerang. Yang kedua, kita harus rajin gosok gigi supaya sisa makanan yang terselip di gigi kita bisa dibersihkan. Selain itu, makanan manis seperti permen, coklat, apabila tidak dibersihkan akan mengakibatkan kita mudah sakit gigi. Nanda tidak mau kan terserang sakit gigi? Makanya yang rajin gosok gigi ya. Paling baik itu dilakukan 2 kali dalam sehari, di pagi setelah sarapan dan di malam hari sebelum tidur. Ketiga, kita juga harus rajin keramas supaya rambut kita bersih dan terhindar dari kutu rambut yang mengganggu. Tidak lupa juga kita harus menyisir rambut supaya rambut kita rapi dan tidak kusut. Sebaiknya kita keramas itu 2-3 kali dalam seminggu. Yang keempat, kita harus rajin potong kuku supaya kuman-kuman tidak menempel di kuku kita. Kalau kita tidak potong kuku, bisa-bisa kuman-kuman yang menempel di kuku-kuku kita akan tertelan dan mengakibatkan sakit perut. Gak mau kan? Sedangkan yang kelima, membersihkan telinga dan hidung. Tapi ingat, minta bantuan mama dan papa ya saat membersihkan rongga dalam telinga. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, yaitu 1. Selalu memakai masker bila keluar rumah. Yang kedua, rajin mencuci tangan agar virus tidak menempel di tangan kita. Yang ketiga, hindari berkerumun dan selalu menjaga jarak dengan orang lain. Yang keempat, setelah keluar rumah, segera mandi dan ganti baju. Yang kelima, jangan lupa makan makanan yang bergizi dan banyak mengandung vitamin. Sedangkan yang keenam, selalu sediakan hand sanitizer, tisu basah, membawa botol minuman sendiri apabila kita akan keluar rumah. Berikut ini, Bunda punya aktivitas yang berhubungan dengan tema kesehatan. Kita simak videonya ya. Membuatnya, Nanda bisa melakukannya di rumah. Selanjutnya, Bunda akan menerangkan tentang keamanan. Ada yang tahu tidak apa itu keamanan? Keamanan adalah usaha kita untuk melindungi diri kita dari hal yang dianggap tidak baik atau tidak menguntungkan. Contohnya, tidak bermain dengan benda-benda tajam seperti pisau, gunting, dan banyak lagi. Yang penting, kalau kita mau bermain, harus ada pengawasan dari orang tua. Nah, Nanda juga tidak boleh bermain korek api sembarangan yang bisa menyebabkan kebakaran. Lalu, tidak memegang alat-alat yang mengandung listrik dan panas seperti steker listrik, kompor, panci panas, setrikaan. Jangan ya, itu berbahaya. Nanda juga harus berhati-hati saat bermain di luar ruangan dan
sebaiknya harus diawasi oleh bunda-bunda atau orang tua kita. Nah, nanda-nanda juga harus menjaga makanan kita dari zat yang berbahaya, seperti zat berwarna makanan yang terlalu banyak, makan makanan yang mengandung MSG, dan juga jangan mengkonsumsi obat-obatan yang dilarang. Nanda-nanda juga jangan bermain di jalan raya, itu sangat berbahaya. Nah, kalau mau menyeberang jalan pun jangan sendirian, harus ada orang tua kita. Dan yang paling penting, nanda-nanda jangan mau diajak oleh orang yang tidak kita kenal. Walaupun orang itu baik, mau memberi kita makanan atau minuman, mainan, hati-hati ya nanda-nanda, jangan-jangan orang itu mau menculik kita. Nah, nanda-nanda juga tidak boleh membiarkan orang lain untuk menyentuh bagian tubuh kita. Katakan tidak atau berteriak sekeras-kerasnya dan segera menjauh apabila hal itu terjadi. Sekian dulu pembahasan Bunda kali ini tentang K3, kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Sampai jumpa lagi di tema yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.